Halo Sobat Media, selamat datang di ruang podcast Literasi. Saya Mary Auliandayani sebagai moderator. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu isi dan kode etika jurnalistik. Kita udah mengundang 4 narasumber nih. Baiklah, yang pertama ada narasumber 1, yaitu dosen ilmu komunikasi yang berfokus pada kajian, media, dan jurnalistik. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, aku Gelis. Di sini aku berperan sebagai dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang kedua adalah jurnalistik aktif di media online nasional. Halo, nama saya Shanti. Aku berperan sebagai wartawan. Halo. Baiklah, ada narasumber ketiga, yaitu dia editor dan praktisi media yang udah lama nih berkecimpung di media redaksi. Halo semuanya, aku Niket. Di sini saya berperan sebagai editor. Halo. Niket. Dan yang terakhir nih masih kinyis-kinyis ya, yaitu mahasiswa aktif jurnalistik sekaligus pengamat media digital. Halo, kenalin aku Dewa dan sebagai mahasiswa aktif sekaligus pengamat media. Halo semua. Halo, Dewa. Halo. Baiklah, kita mulai dari dasar dulu nih. Apa sih isi jurnalistik itu? Menurut Ibu Gelis, apa sih isi jurnalistik itu dari pandangan Ibu nih? Menurut saya ya, isi jurnalistik itu pada dasarnya adalah produk informasi yang dihasilkan melalui proses jurnalistik seperti berita, laporan dalam, feature, dan opini. Nah, isu ini tuh memenuhi prinsip utama pada jurnalistik, yaitu faktual, aktual, akurat, dan relevan nih bagi publik. Yang penting, isi jurnalistik itu tidak boleh bercampur kepentingan pribadi, politik, ataupun komersial. Begitu. Oke, itu jawaban dari Ibu Gelis. Selanjutnya langsung Mbak Berta nih, bagaimana sih isi jurnalistik itu kalau di dunia lapangannya? Dalam praktiknya, isi jurnalistik sangat bergantung pada verifikasi fakta. Kami tidak hanya menulis apa saja yang terjadi, tapi juga memastikan siapa saja sumbernya, apakah datanya valid, dan apakah beritanya berimbang. Isi jurnalistik yang baik bukan sekedar cepat tayang, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu nih jawaban dari Mbak Berta. Dan bagaimana sih pandangan dari mahasiswa tentang jurnalistik itu? Jadi untuk sebagai generasi muda, saat ini tantangan besar karena media sosial itu membuat semua orang bisa menjadi wartawan gitu, Mbak. Jadi isi jurnalistik ini sering kalah cepat dengan konten-konten yang viral di sosial media, contohnya di TikTok ya. Nah, tapi justru disitulah peran media profesional, yaitu menghadirkan kedalaman, konteks, dan juga kebenaran, bukan cuma sekedar sensasi belaka aja gitu. Oke, itu ya jawaban dari mahasiswa aktif ini. Selanjutnya kita masuk ke kode etik nih. Menurut Mbak Niken, kode etik dalam dunia jurnalistik itu gimana sih? Menurut aku sih ya, kode etik dalam jurnalistik itu aturan main buat wartawan. Fungsinya agar berita terlihat jujur, nggak ngawur. Yang paling penting itu tuh nggak nyakitin perasaan orang. Dengan kode etik ini, wartawan jadi tahu batas. Harus cek fakta, nggak boleh bohong, nggak boleh nyebar fitnah, dan paling penting itu juga harus hormati hasil orang lain. Intinya tuh kode etik bikin media lebih dipercaya dan informasi yang kita terima itu lebih dipercaya, aman, dan bertanggung jawab. Oke, itu dia jawaban dari Mbak Niken nih. Selanjutnya Mbak Berta nih, apakah kode etik ini mudah diterapkan di lapangan? Jujur saja itu tidak selalu mudah. Misalnya saat ada tekanan deadline, tekanan dari pemilik media, atau tuntutan dari click and traffic, tapi disitulah integritas jurnalis diuji. Kode etik juga menjadi rem agar kami tidak melanggar nilai-nilai profesional demi sensasi.
aja sebetulnya. Oke, itu jawaban dari Mbak Berta. Selanjutnya, bagaimana jika kode etik dilanggar nih? Ibu Gelis. Nah, jadi gimana nih kalau pelanggaran kode etik itu bisa berdampak serius nih? Dari teguran, pencabutan karya jurnalistik, hingga hilangnya kepercayaan dari publik. Media yang tidak beretika itu, seperti yang Mbak Nika katakan tadi, akan lambat laun ditinggalkan karena semakin kritis. Gitu. Oke guys, inilah penjelasan tentang kode etik. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar penerapan isi dan kode etik jurnalistik saat ini nih Mbak Dela? Nah, kalau menurut aku, tantangan terbesar penerapan isi dan juga kode etik jurnalistik saat ini adalah disinformasi dan clickbait. Nah, judul yang dibuat sebombastik mungkin, sehiperbola mungkin, tapi isinya tuh nggak sesuai gitu Mbak sama apa yang ada di judul. Jadi ini yang merusak kepercayaan publik terhadap media itu tadi. Oke. Selanjutnya Mbak Nika nih, apa sih tantangan terbesarnya tentang penerapan ini? Kalau aku sih setuju ya menurut pendapat dari Mbak Dela tadi, karena kan selain itu algoritma media sosial mendorong konten yang emosional dan populer. Nah, benar itu. Padahal jurnalistik itu seharusnya itu menenangkan, memberi pencerahan, bukan malah memperkeruh situasi. Nah, itu. Oke, selanjutnya kalau menurut pandangan Mbak Berta gimana nih? Nah, untuk pandangan aku, jurnalis itu harus kembali ke prinsip dasarnya. Kita harus melayani kepentingan publik, bukan kepentingan viral. Gitu. Nah, oke guys, itulah pendapat dari beberapa narasumber tentang jurnalistik saat ini. Baiklah, itu isi dari diskusi yang bisa disimpulkan bahwa isi jurnalistik dan kode etik jurnalis adalah dua hal yang bisa dipisahkan. Isi jurnalis yang berkualitas yang harus dibangun di atas etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pandangan dan ilmunya. Dan terima kasih kepada sobat-sobat media yang mendengarkan podcast Ruang Literasi. Saya Mary Auliandayani, pamit undur diri. Hai. Semester berapa dong? Oh, aku tuh semester 7. Bener banget. Ya, Lagi nyusul ya. bener. Angkatan 19. Oh, 92. Tapi udah berapa tahun di wartawan? Udah, gak tahu. Halo, Mbak tinggal di mana? Di rumah.